Nah, video ini sekarang membahas latihan mandiri ketiga dari kuliah Mekanika Teknik pertemuan yang kedua. Nah, sekarang ada kunci ring dan pas untuk memutar suatu baut seperti gambar. Nah, baut itu katakanlah di titik O. Kemudian kunci itu ditarik. Teman-teman bisa lihat di sana gayanya ke atas, ke kanan atas sebesar 140 Newton. Dengan sudut 25 derajat terhadap sumbu vertikal. Pertanyaannya adalah, berapakah momen pada titik O? Oke. Kalau kita perhatikan, ya katakanlah dari O ke titik A itu merupakan suatu garis lurus yang kita gambarkan seperti ini. Dengan menggunakan prinsip transmissibility, gaya tersebut kita pindahkan menjadi seperti ini. Gaya ini ekuivalen karena besarnya sama, arahnya sama, dan garis kerjanya pun sama. Nah, saya akan mencoba membahas dengan dua cara. Kita perhatikan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita coba uraikan gaya ini menjadi komponen rektangular. Gitu ya. Berarti ada gaya ke atas dan gaya ke kanan yang mewakili gaya 140 Newton tersebut. Nah, kemudian untuk mempermudah meletakkan sudut, maka garis OA itu saya perpanjang. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa kemiringan kunci saat ini terhadap garis horizontal itu adalah 15 derajat. Oleh karena itu, karena di sini 15 derajat, maka sudut di sini jugalah 15 derajat. Dari soal pula, gaya terhadap garis vertikal itu 25 derajat. Maka di sini sudutnya 25 derajat. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah garis vertikal, ini garis horizontal, berarti seharusnya sudut ini 90 derajat. Kalau ini 25 derajat, maka di sini besarnya adalah 90 dikurang 25 derajat atau sebesar 65 derajat. Nah, sekarang kita bisa mencari berapakah besar Fx dan Fy. Fx, kalau seandainya saya menggunakan sudut 25 derajat ini, maka Fx yang panjangnya segini, ini sama dengan panjang yang ada di sini. Yaitu F dikali sinus 25 derajat. Kenapa sinus? Karena dia ada di depan 25 derajat. Sedangkan Fy berarti F kali kosinus 25 derajat. Karena ini ada di samping 25 derajat. Sekarang kita hendak mencari lengan momen dari kedua gaya tersebut. Perhatikan segitiga ini. Ini panjangnya 95 mm. Berarti panjang sisi ini adalah, ya ini ada di samping sudut 15 derajat, ini garis miringnya, yaitu 95 mm kali cos 15 derajat. Ini adalah lengan momen untuk gaya Fy, gitu ya, yang F kali cos 25 derajat.
Sedangkan lengan momen untuk F kali sin 25 derajat atau Fx itu adalah panjang ini. Yaitu sisi yang ada di depan sudut 15 derajat dari segitiga hijau ini. Berapa panjangnya? Ya, 95 mm dikali sinus 15 derajat. Dari sini kita bisa menghitung momennya. Nah, momen itu adalah plus 95 mm kali cos 15 derajat. Itu yang mana? Yang ini berarti pasangannya yaitu gaya F cos 25 derajat. Yang hijau ini lengan momen, yang oranye ini adalah gayanya. Kenapa simbolnya positif? Ya, lihatlah lengan momennya atau lihatlah kunci ini. Kalau dikasih gaya ke atas, maka dia akan berputar counterclockwise. Makanya simbolnya positif. Kemudian ada gaya satu lagi yaitu F sin 25 derajat. Nah, lengan momen yang vertikal ini, jadi bayangkan misalnya ada kunci ya, yang vertikal, kalau dikasih gaya ke kanan gimana? Dia juga akan berputar counterclockwise. Maka simbolnya juga positif. 95 mm kali sin 15, ini panjangnya, lengan momennya. Sedangkan gayanya adalah F kali sin 25 derajat. Diperolehlah besar momen pada titik O, itu adalah 13.097,943 Newton mm. Simbolnya positif, artinya gaya ini memberikan momen yang counterclockwise. Ya logis gitu ya, teman-teman lihat aja. Kalau misalnya kunci ini ditarik ke atas ya, maka dia akan muternya counterclockwise. Cara yang kedua, kali ini kita tetap mencari komponen rektangularnya, tapi sumbu X dan sumbu Y-nya tidaklah horizontal dan vertikal seperti ini. Ya tetap pasangan X dan Y saling siku-siku, tapi saya mau menggunakan sumbu yang miring. Miringnya gimana? Ya sumbu X-nya itu sejajar dengan kunci. Kalau seperti itu, maka apa yang terjadi? Ya, di sini kita udah ketahui ini 95 mm. Yang terjadi adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, Fx-nya seperti itu. Dan Fy-nya Fy-nya yang ke atas, Fx-nya yang kecil. Oke. Pertanyaannya adalah, jika Fx-nya seperti ini, Fx ini menjadi segaris dengan kunci, gitu ya, dengan titik O. Kalau seperti itu, kalau dia segaris gitu ya, garis kerjanya melalui titik O, maka Fx ini nggak menghasilkan momen karena D-nya jadi 0. Jadi, yang menghasilkan momen pada titik O itu adalah hanya komponen Y saja. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya Y ini? Nah, sekarang teman-teman lihat kembali sumbu X dan Y ini. Berapakah sudut? Berapakah sudut? Gaya tadi terhadap sumbu Y ini. Ya, nilainya adalah 10 derajat. Atau kalau kita, yes, ini sudutnya 10 derajat. Ini 80 derajat.
Tahu dari mana? Ya 65 tambah 15 gitu ya. Ini kan tadi 65 derajat. Ini 15 derajat. Jumlahkan 80 derajat. Kenapa sinus 80 derajat? Ya karena dia ada di depan sudut 80 derajat ini. Jadi nilainya adalah lengan momennya yang ini 95 mm. Kenapa ini langsung menjadi lengan momen? Ya karena FY tadi, nih lihat Y, sedangkan 95 mm ini si kuncinya satu sumbu nih dengan sumbu X, segaris dengan sumbu X. Yang artinya ya, ini udah tegak lurus kan ya terhadap gaya Y. Makanya ini langsung dinyatakan lengan momen. Nilainya 95 mm dikali gaya Y-nya itu adalah 140 Newton dikali sinus 80 derajat. Dapatlah hasilnya sama dengan yang tadi. Perhitungannya jauh lebih sedikit. Ya, teman-teman silahkan memilih cara yang mana yang paling teman-teman pahami.